Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Setelah menyanyikan puji dan syukur serta salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pada kesempatan yang berbahagia ini saya sangat berbahagia sekali karena dapat melanjutkan perbincangan kita, ya, ngobrol santai kita berkaitan dengan bagaimana kita menjadi sosok pribadi yang membumi, ya. Bagaimana kita menjadi seorang yang bisa menjalankan kaidah-kaidah Allah, kehendak-kehendak Allah di bumi, ya. Sebagaimana telah Rasulullah contohkan dalam kehidupan kita keseharian. Baik ikhwan fillah rahimakumullah, pada kesempatan ini barangkali sebagaimana dalam apa yang disampaikan dalam webinar kita akan mencoba membahas berkaitan dengan sebuah topik yang berjudul dengan membangun karakter generasi langit, ya. Dimana dalam kehidupan keseharian kita sering kita dihadapkan pada sebuah fenomena atau keadaan di mana antara harapan, ya, itu cita-cita harapan yang kita inginkan itu bertolak belakang dengan keadaan atau realitas yang ada. Nah, barangkali ini sering terjadi di antara kita, ya, sering terjadi di antara kita. Sebagai sosok pribadi yang senantiasa meyakini Allah sebagai Rabb kita, Malik kita, Ilah kita, maka orang-orang yang dihadapkan antara harapan dengan realita itu berbeda, maka dia akan melakukan sebuah introspeksi dan retrospeksi ke dalam dirinya, ya. Kenapa ini sampai tidak terjadi? Nah, karena itu rahimakumullah, ketika sebuah keadaan tidak sesuai dengan harapan kita, maka yang perlu kita lakukan adalah coba kita temukan fakta diri kita dalam realitas yang sedang kita hadapi di antara keinginan-keinginan dan cita-cita yang kita harapkan. Apakah cita-cita yang kita harapkan, keadaan yang kita harapkan itu sesuai, ya, dengan apa yang ada dalam diri kita, ya. Kalau kemarin kita di dalam membuat sebuah resolusi, ada sebuah plan action yang kita lakukan, yaitu membuat have do be. Have do be. Ada sebuah have yang kita harapkan, yang kita ingin miliki, kemudian kita melakukan sesuatu, ya. Nah, untuk bisa sesuatu itu kita harus be menjadi apa? Nah, sepanjang be, do, have atau have, do, be ini, ya, ada dalam diri kita, ngaguluyur gitu istilah Sundanya, ya, bersatu, menyatu, maka insya Allah cita-cita dengan realita itu akan sesuai. Karena usaha yang sungguh-sungguh itu tidak akan pernah menyiasati atau mengkhianati hasilnya, gitu. Nah, jadi kalau misalkan ada sesuatu yang sebaliknya antara realitas dengan cita-cita, ya, keadaan tidak sesuai dengan harapan, maka yang harus kamu lakukan adalah yang kita lakukan bagaimana kita menemukan fakta diri dalam diri kita. Apa yang ada dalam fakta diri? Pertama adalah
ukur bagaimana kedekatan diri kita dengan Allah. Ya. Karena harus tahu rahimakumullah, sehebat apapun manusia merencanakan, melakukan aksinya, semuanya itu ada dalam sebuah ketentuan kodrat dan irodatnya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Semuanya ada dalam sebuah genggaman takdir Allah, ya. Yang tidak akan pernah lepas dari takdir ini. Ya. Nah, karena itu jika seseorang meyakini bahwa takdir itu menyelimuti dirinya, menguasai dirinya, maka semua cita-cita itu, mimpi yang diharapkan agar terwujud di dalam realisasi kehidupannya, dia tidak akan pernah berhenti untuk senantiasa bergantung, meminta pertolongan kepada Allah dengan isti'anah, isti'adah, bahkan istighosah barangkali. Ya. Nah, itu harus dilakukan, ya. Sebab seseorang itu bisa dikatakan sombong, ya, jika ketika ada mimpi dan cita-cita ini tidak digantungkan harapan pertolongannya atau tidak melakukan isti'anah, isti'adah atau istighosah kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang demikian itu sombong. Nah, karena itu dia akan menggantungkannya. Nah, ketika ada harapan tidak sesuai dengan cita-cita, ukur kedekatan kita dengan Allah. Kenapa? Sebab hanya doa yang akan bisa merubah takdir tadi kita. Semuanya kehidupan kita itu sudah ada dalam ketentuannya. Ya, sudah ada ditakdirkan A, B sampai Z-nya itu sudah ada. Ya, yang hanya bisa merubah A sampai Z itu dengan doa, dengan kedekatan kita kepada Allah, dengan senantiasa meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Allah berjanji, ya, Allah pasti memberikan pertolongan dan memberikan keinginan-keinginan yang diinginkan kita sepanjang diri kita ini senantiasa berhubungan dengan Allah, berkaitan dengan program Allah, senantiasa sesuai dengan kehendak Allah. Dalam surat Muhammad ayat 7, ya, Allah berfirman, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Nah, itu, ya. Bahwa kata Allah, ya, wahai orang-orang yang beriman, ya, barang siapa yang menolong agama Allah, maka Allah akan menolong kita, wa yutsabbit aqdamakum. Bahkan Allah akan mengokohkan kita. Gitu. Allah akan mengokohkan kedudukan kita, Allah akan mengokohkan cita-cita kita, Allah akan mengokohkan harapan kita, Allah akan mengokohkan impian-impian kita. Atau dalam surat Al-Hajj ayat 40, ya, Allah berfirman, wala yansurunallah may yansuruh. Ya. Sungguh Allah akan menolong, ya, siapa orang yang menolong agama Allah. Nah, gitu. Atau dalam surat Al-Talaq, ya, itu sering kita dengar, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan seterusnya, gitu. Nah, ini ada sebuah kondisi di mana Allah memberikan sebuah pernyataan kepada kita semua, ya. Dan Allah berfirman mengatakan kepada kita, wa man asdaqu minallahi qila. Siapa yang paling benar perkataan-perkataannya? Siapa yang paling benar menepati janji-janjinya? Kalau misalkan kita ada pimpinan-pimpinan kita, ya, sering berjanji kepada kita, ukur oleh kita. Dari sekian janjinya, berapa yang ditepatinya? Ada nggak yang tidak ditepatinya? Ya. Kalau Allah pasti menepati semuanya, gitu. Nah, kemudian dihubungkan dengan harapan kita, antara keadaan dengan harapan itu tidak sama, ukur, ya. Seandainya kita tidak dekat karena kita menjauhi, ya, kehendak Allah, ketentuan Allah, perintah Allah, maka Allah pun akan menjauhi kita. Tapi kalau kita mendekat, Allah juga akan mendekat. Dan luar biasanya Allah, kalau kita mendekat sejengkal, Allah akan mendekati kita sesiku. Kita mendekati sesiku, Allah mendekati sehasta. Kita mendekati kepada Allah dengan berjalan, Allah akan mendekati dengan berlari. Ya, jadi selalu oper gitu Allah kepada kita itu, selalu melebihi ekspektasi kita yang kita lakukan gitu. Nah, jadi kalau misalkan rahimakumullah ada sesuatu keadaan yang tidak sesuai dengan harapan kita, silahkan cek
Ya, silahkan cek. Saya tidak akan menghakimi rahimakumullah, ya. Saya akan mengukur diri saya. Kenapa cita-cita saya tidak terwujud? Pasti ada masalah dengan hubungan dengan Allah. Nah, itu yang pertama. Lalu yang kedua adalah ketika kita sudah mengukur ya hubungan dengan Allah, maka kita juga mengukur ya apakah alat-alat untuk mendatangkan pertolongan Allah itu lengkap nggak dalam diri kita. Ya. Sudah nggak kita alatnya berjalan tidak, berfungsi tidak. Nah, apa itu alat-alatnya? Ya, kan Allah sudah mencampaikan kepada kepada kita sekarang. Hendaklah kita menjadikan sabar dan sholat sebagai datangnya pertolongan Allah. Ista'inu bis-sabri was-shalah. Kan begitu, gitu. Nah, sudahkah kita ya bagaimana kita meningkatkan kualitas kesabaran kita? Ya. Bahkan Allah menganjurkan kepada kita agar kita memiliki kualitas kesabaran Rasul-Rasulul Azmi. Wasbir kama sabartu ulul azmi minar rasul. Begitu kata Allah. Ya. Hendaklah kita bersabar ya sebagaimana sabar-sabarnya Rasul Azmi. Atau di dalam surat Al-Imran di akhir katakan ya ayyuhal amanu sabiru wasabiru warabitu. Ya. Kita diperintahkan agar kita menguatkan kesabaran kita. Sudah nggak kita ya memiliki kesabaran yang sempurna sebagaimana dimilikinya oleh Rasul-Rasul Azmi? Gitu. Belum? Ya kalau belum kita jangan patah arang. Tingkatkan. Belajar ya, naikkan kualitas kesabaran kita. Sabar dalam apa? Sabar dalam menjalankan perintah Allah. Ya. Sabar dalam menjauhi larangan-larangan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian apa? Sabar terhadap takdir yang Allah berikan kepada kita. Kan dalam rukun iman kan dikatakan ya, salah satunya adalah seorang orang beriman itu harus menerima takdir yang baik dan takdir yang buruk. Takdir yang baik oke lah, kita mungkin bisa ya. Bagaimana dengan takdir yang buruk? Nah, takdir yang buruk ini adalah bagian dari ketentuan Allah ya. Yang harus kita husnudzon kepada Allah bahwa apapun yang Allah berikan kepada kita itu semuanya adalah hal-hal yang baik. Tidak ada yang buruk yang Allah berikan kepada kita ya. Tingkatkan. Berjalan nggak fungsi sabar ini? Ya, alat sabar ini. Kalau alat sabar ini tidak bisa dijadikan alat pertolongan Allah, ya pasti kita akan bermasalah. Ya pasti antara keadaan tidak sesuai dengan harapan. Kemudian apa? Sholatnya. Ya. Bagaimana kualitas sholat kita? Ya. Sholat itu adalah miniatur kehidupan kita. Ya, makanya dalam sholat itu di dalam Quran ada istilah dua sholat ya. Ada sholat daimun, ada sholat qaimun. Sholat qaimun adalah sholat kitabah mauquta. Sholat yang isya, subuh, lohor, asar, maghrib, gitu ya. Yang itu tidak boleh kita lalaikan, karena itu juga akan merusak. Kalau kita lalai dalam sholat, ya maka kita akan terkategori kepada orang yang celaka dalam sholat, bukan beruntung dengan sholat itu. Ya. Kemudian sholat daim yang bagaimana? Sholat yang 24 hour a day ya. Udah lagi gitu ya. Sholat yang 24 jam per hari ya. Kualitas kesadaran kita, kondisi kita itu selalu nyambung dengan Allah. Kita selalu hadir dengan Allah. Kita selalu merasa dilihat oleh Allah. Nah, ketika seseorang itu ya selalu dalam keadaan sholat daimun ya. Nah, maksudnya bagaimana? Sholat daimun adalah sholat yang dia itu selalu mengakbarkan Allah di mana saja, kapan saja, dan dengan siapa saja. Ya. Jadi sholat Allahu Akbar itu bukan hanya ada dalam sholat isya, subuh, lohor, asar, maghrib, tapi Allahu Akbar itu menyelimuti semua aspek kehidupan kita dalam 24 jam. Keseharian nafas-nafas kita, jantung-jantung kita, langkah-langkah kita adalah sebuah aktualisasi dalam proses mengakbarkan Allah. Ketika kita sebagai seorang murid, maka ketika pergi ke sekolah, pergi mencari ilmu, itu bukan tanpa ada harapan, bukan ada tujuan apa-apa, kecuali di dalam rangka mengakbarkan Allah. Ketika kita pergi ke pasar,
Karena kita sebagai pedagang, maka selalu di pasar pun kita mengakbarkan Allah, selalu akbarkan Allah. Dengan apa? Dengan tidak pernah merubah-rubah timbangan dan takaran kita. Jadi kalau ada seorang yang di rumahnya Allahu Akbar, tapi kemudian ke pasar dia merubah timbang-timbangannya, berarti dia tidak sholat, dia tidak mengakbarkan, dia menganggap Allah tidak ada di pasar. Begitu juga ketika kita seorang pejabat. Kalau di rumah atau di masjid kita mengatakan Allahu Akbar, maka aktualisasi mengakbarkan dalam jabatannya, bagaimana keputusan dan tanda tangannya itu tidak melahirkan sebuah kezoliman kepada masyarakat yang banyak. Tanda tangannya adalah bagian dari mengakbarkan keputusannya di dalam rangka mengakbarkan Allah. Ya. Nah inilah yang akan menjadikan pribadi kita viral nanti di langit. Gitu. Setiap hal yang dilakukan kesehariannya berorientasi di dalam rangka mengakbarkan Allah, insya Allah pribadi yang demikian akan menjadi viral di langit. Gitu. Dan kalau sudah viral di langit, tentu dia akan viral di bumi. Orang yang viral di bumi belum tentu dia akan viral di langit. Gitu. Selebritis bumi belum tentu menjadi selebritis langit, tapi selebritis langit pasti akan menjadi selebritis bumi. Nah itu sholatnya. Kemudian apa? Alat yang ketiga yang harus senantiasa kita miliki adalah bagaimana dalam setiap hari kita tidak lepas mengucapkan istighfar. Ya. Kita mengakui karena tidak ada sebuah perbuatan kita, ya, barangkali tangan kita, lisan kita, langkah kita, duduk kita, bahkan mungkin nafas kita selalu hadir kemaksiatan. Nah karena itu kita berdoa kepada Allah. Ya, selalu kita istighfar dalam setiap gerak tangan kita, lisan kita, pandangan kita, nafas kita, detak jantung kita, langkah kita tidak terlepas dari istighfar. Itulah yang dilakukan Rasulullah. Sehingga konon kita mendapat berita bahwa tidak kurang dari 70 kali dalam sehari Rasulullah mengucapkan istighfar. Sudahkah kita melakukan itu semua? Ketika fungsi alat ini tidak berfungsi, bisa jadi keadaan itu tidak sesuai dengan harapan. Nah gitu rahimakumullah ya. Nah itu berkaitan dengan bagaimana kita menganalisa bahwa hubungan antara kita ya dengan Allah yang menyebabkan keadaan tidak sesuai dengan harapan. Gitu. Yang kemudian yang harus kita juga perhatikan, kenapa keadaan itu tidak sesuai dengan harapan? Bisa jadi karena keilmuan yang kita miliki. Artinya kita tidak melakukan sesuatu dengan ilmu yang benar, dengan ilmu yang baik, karena kita tidak memilikinya, atau kita kurang cukup memilikinya. Karena segala sesuatu itu sebanding dengan keilmuan yang dimilikinya. Ya. Kalau dia itu kurang ilmunya atau tidak cukup ilmunya, maka dia tidak akan sempurna. Sesuatu yang tidak sempurna tidak akan menghasilkan keadaan yang baik. Karena itu sesuatu yang kita lakukan harus dengan ilmunya. Karena itu dalam kitab Ta'lim Muta'alim kalangan Syekh Azarnuzi, ya, beliau menyampaikan bahwa sebenarnya ya seorang muslim itu tidak perlu memiliki semua ilmu atau banyak ilmu. Ya. Yang harus dimiliki oleh seorang muslim adalah sesuatu yang berhubungan dengan perbuatan yang akan dilakukannya. Segala sesuatu yang akan dilakukan, maka hendaklah yang akan dilakukan itu dengan diiringi dengan keilmuan. Nah itu. Jadi tidak semua ilmu harus kita miliki, cuman setiap apa yang akan kita lakukan harus dengan ilmunya. Mau melakukan apa kita? Mau sholat, ya harus tahu ilmu sholat. Mau zakat, ya harus tahu ilmu zakat. Mau saum, ya harus tahu ilmu saum. Ya. Semuanya. Setiap yang akan dilakukan harus dengan keilmuan. Karena itu beliau mengatakan dalam sebuah ini bahwa ada sebuah qaul yang mengatakan afdalul ilmi, ya, bahwa sebaik-baik ilmu adalah ilmul hali, ya, ilmu yang berkaitan dengan perbuatan, ya. Wa afdalul amali, dan sebaik-baik perbuatan adalah hifdzul hali, menjaga perbuatan, akhlaknya, gitu. Nah jadi ada dua ya, satu berkaitan dengan ilmunya, yang kedua dengan akhlak ketika kita melakukan sesuatu ini.
Karena bisa jadi seorang melakukan sesuatu yang benar, tapi tidak diiringi dengan akhlak yang benar, itu kan jadi masalah. Itu jadi masalah. Ya, tidak sedikit orang mau berniat baik kok jadi masalah. Gitu kan? Karena bisa jadi mungkin tidak dengan ilmu atau dengan ilmu tapi tidak diiringi dengan akhlak bagaimana menyertai dalam ilmunya itu sendiri. Nah ini karena itu rahimakumullah, hendaklah kita mau menjadi seorang yang berilmu. Luar biasanya ya Rasulullah memberikan motivasi kepada kita. Ya, ada dalam sebuah hadis ya dikatakan ya bahwa Rasul pernah menyatakan begini ya kepada Abdullah bin Mas'ud, wahai Ibnu Mas'ud, ya Ibnu Mas'ud dikatakan kepada beliau, dudukmu sesaat di dalam suatu majelis ilmu ya, sekalipun tanpa memegang pena dan tanpa menulis sebuah huruf. Ibaratnya nih, kita mendatangi sebuah majelis ilmu, kita tidak membawa pensil, kita tidak membawa buku ya, dan kita tidak menuliskan huruf, kita hanya duduk saja itu, duduk saja. Atau bisa jadi ketika duduk di majelis ilmu kita tidur ibaratnya ya, ketiduran ibaratnya. Kata Rasul apa? Kata beliau, itu lebih baik bagimu daripada memerdekakan 1000 budak. Luar biasa. Hanya datang ke majelis ilmu, anggaplah tidak membawa alat tulis ya, tidak menulis, atau kita hanya duduk saja. Bahkan mungkin duduk juga karena kita letih, duduknya kita ketiduran. Itu sebanding duduknya dalam majelis ilmu dengan memerdekakan 1000 budak. Bagaimana kalau kita duduk kemudian kita memperhatikan dengan baik setiap wajah guru yang mengejarkan kita pandang ya, setiap gerak mimik mulutnya kita perhatikan. Apa kata Rasul ya, pandangan kepada wajah seorang yang berilmu ketika guru mengejarkan ibaratnya itu lebih baik bagimu daripada kamu menginfakkan 1000 kuda untuk maju ke medan fisabilillah. Jadi derajat lebih baik lagi tuh. Jadi kalau kita duduk, kemudian kita perhatikan guru, berarti kita kualitas ibadah kita itu memerdekakan 1000 budak ya, dan memberikan infak atau katakanlah kuda perang di fisabilillah. Itu luar biasa kan? Ya. Lalu bagaimana? Ya, ketika kita tidak hanya duduk, kita duduk memperhatikan dan kita juga bertanya kepada seorang guru dikarenakan ketidaktahuan kita. Kata Rasulullah, dan ucapanmu, ucapan salammu kepada orang yang berilmu itu lebih baik bagimu daripada beribadah 1000 tahun. Luar biasa, Masya Allah, gitu kan? Karena itu wahai generasi langit yang membumi, kalau Anda ingin menjadi viral di langit, ya datangilah majelis-majelis ilmu. Ya, datangilah majelis-majelis ilmu dalam setiap waktu yang kau miliki setiap harinya. Ya. Nah itu, ya, itu adalah bagi orang yang mau mencari ilmu. Ya. Bagaimana alat kepada seorang yang punya ilmu? Nah ini, ya kata Rasulullah, siapa saja yang mengunjungi seorang guru, ya maksudnya guru yang tadi yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran ya, mengunjungi seorang guru yang berilmu, maka seakan-akan ia mengunjungiku. Nah kalau misalkan Rasulullah nih, misalkan kita ini seorang pribadi muslim, seorang generasi langit yang berbumi ingin bertemu dengan Rasulullah, gampang ternyata. Kita tinggal mendatangi seorang alim, seorang guru, yang guru yang baik, yang benar, yang akhlaknya yang perlu kita contoh, datangi mereka. Itu seakan-akan kata Rasul kita telah mengunjungi Rasulullah. Lalu bagaimana ketika kita datang, kemudian kita mengucapkan salam, ya, berjabat tangan dengan guru yang baik, maka seakan-akan dia berjabat tangan denganku. Jadi kalau kita ingin merasakan kelembutan, kehalusan tangan Rasulullah, ya salamilah guru-guru yang mengajarkan kebaikan dan kebenaran, yang mengajarkan darul akhirah,
ya, yang mengajarkan bagaimana kita mengoptimalisasikan diri untuk hidup dalam risalah ini. Ya, jabat tangan mereka, ya, maka seakan-akan kita berjabat dengan mereka. Lalu apa lagi? Kemudian apa? Tidak hanya jabat tangan saja, ya. Kemudian duduk. Datang, assalamualaikum, kemudian duduk. Maka seakan-akan duduknya itu adalah dia duduk denganku nanti di yaumil akhir. Wah, sebuah kenikmatan yang luar biasa sekali, rahimakumullah. Maka bagi mereka yang ingin menjadi viral di generasi langit itu, di generasi langit yang membumi, ya, viral di langit, mau menjadi selebritis langit, tidak ada yang lain. Tidak ada yang lain, ya. Sesohor-sohornya orang yang sohor di langit, di selebritis langit ada Rasulullah, gitu. Maka kita duduk di dengannya, wah luar biasa, kita akan ke bawah sohor, ya. Itu dalam hadis. Bagaimana dengan Quran? Oh, dalam Quran sudah jelas, ya. Di Quran sudah jelas. Barang siapa, Allah akan meninggikan derajat orang-orang yang berilmu. Nah, jadi rahimakumullah, generasi langit yang membumi, ya. Jadi bisa jadi keadaan tidak sesuai dengan harapan itu karena kita tidak memiliki ilmunya. Karena itu, kalau kita sadar bahwa kita kurang ilmu, carilah ilmu, tambahlah ilmu. Jangan bosan untuk mencari ilmu. Hadiri majelis-majelis ilmu. Ya. Nah, bagaimana kata ulama? Ya. Kata ulama tadi sudah disampaikan kan, ya, bahwa hendaklah kita sebaik-baiknya ilmu adalah ilmu yang berikan dengan apa yang kita kerjakan, dan sebaik-baiknya amal adalah akhlak dalam melaksanakan sebuah perbuatan. Nah, silahkan oleh generasi langit yang membumi, ya, kalau misalkan dalam setiap harapan itu tidak sesuai dengan keadaan, cek ilmu rahimakumullah. Cek, ya, generasi langit yang membumi bagaimana kualitas keilmuan kita. Terus apa lagi? Profesionalisme, ya. Profesional dalam apa? Ya tentu dalam melaksanakan amal soleh, rahimakumullah. Ya. Yang berkaitan dengan profesionalisme ini ada dua. Ada profesionalisme berkaitan dengan kualitas yang kita kerjakan. Ada juga profesional dalam integritas yang kita miliki. Dalam sebuah kualitas, maka hendaklah pekerjaan yang kita kerjakan itu jangan asal-asalan gitu loh. Karena Allah tidak suka dengan pekerjaan yang asal-asalan. Allah tidak suka dengan pekerjaan yang seadanya, walaupun itu seringan-ringannya. Ya. Kenapa? Sebagai contoh begini, kita wudhu nih, kita basuh tangan kita. Menurut aturan, tangan itu ilal marafiqi, sampai sini ibaratnya. Kemudian kita basuh sampai sini, ya. Sah tidak? Tidak sah. Kalau misalkan wudhunya tidak sah, sholatnya diterima tidak? Tidak diterima. Karena Allah tidak suka dengan pekerjaan yang asal-asal, asal basah, enggak. Semuanya harus samil mutakamil, semuanya harus menyeluruh dan sempurna, ya. Sempurna pekerjaannya itu. Jadi bekerja harusnya dengan kemampuan, keahlian, ya, dengan kapasitasnya. Bekerja dengan kualitas yang terbaik, bekerja sesuai dengan bidang keahliannya, ya. Karena sesuatu yang dikerjakan tanpa dengan keahlian itu akan mendatangkan kecelakaan, Nah, jadi rahimakumullah, dalam kualitas ini haruslah kita jaga, ya. Jadi pekerjaan yang baik itu bagaimana? Pekerjaan yang benar. Satu, benar dulu nih. Melakukan sesuatu, rahimakumullah, khawat nih kepada generasi langit yang bumi, segala sesuatu kerjakan dengan benar. Itu yang pertama, syarat yang pertama. Yang kedua apa? Cukup dengan benar tidak? Tambah dengan apa? Dengan baik, ya. Benar, tapi tidak diiringi dengan kebaikan, keindahan, itu akan kalah dengan produk-produk yang lain. Cukup begitu tidak? Apalagi benar, baik, cepat. Harus cepat, ya. Jangan sampai kerjaannya sudah benar, baik, tapi dilakukannya 10 hari. Orang lain bisa melakukan yang benar dan baik itu dalam 1 hari. Akan kemana pekerjaan itu diberikan? Ya, kepada yang 1 hari gitu. Jadi harus benar, baik, cepat. Nah, yang ketiga apa? Rikat. Yang keempat rikat. Jadi syaratnya dalam kualitas itu benar, cepat, benar, baik, cepat, rikat. Nah,
Apa itu rikat? Rikat itu singkatan. Rikat itu reaksi iman karena ayana tugas. Gitu ya. Jadi harus rikat. Kita harus peka. Kita harus istilahnya pandai membaca situasi, pandai membaca keadaan. Ya. Seperti kemarin kan ketika akan munculnya corona. Orang ada yang memperkirakan akan booming dengan masker. Maka ketika dia nyiapkan masker, datang corona, wah dia payu dengan masker itu. Ya. Pandai membaca situasi. Yang kedua adalah berkaitan dengan integritas. Apa yang harus kita miliki? Sifat jujur. Iya. Ya. Jadi integritas itu harus punya karakter apa? Digemari. Nah, apa itu digemari? D-nya apa? Disiplin. Ya. I-nya apa? Inisiatif. G-nya apa? G-nya G-nya adalah gesit. Nah, gitu kan ya. Disiplin, inisiatif, gesit, energi, M-nya murah hati, A-nya amanah, R-nya responsif atau responsible, I-nya istiqomah. Nah itu, ya, itu hal-hal integritas yang harus kita miliki dalam diri kita itu. Sepanjang kita memiliki sifat digemari, insya Allah realitas akan sesuai dengan harapan. Ya. Tapi kalau tidak begitu, kita tidak memiliki kesiapan disiplin, inisiatif, gesit, energi dan sebagainya. Jangan salah kalau misalkan banyak keadaan tidak sesuai dengan harapan. Itu profesional. Yang keempatnya apa? Kemaksiatan. Ya. Bisa jadi harapan itu tidak sesuai dengan kenyataan. Itu karena apa? Karena kemaksiatan yang kita lakukan. Kenapa? Karena kemaksiatan itu ibarat kita ya menggali sebuah lubang di dalam tanah. Ya. Ketika tanah digali, itu akan terjadi jarak antara dinding tanah yang satu dengan titik yang dua. Maka orang yang mengejar maksiat itu ibarat menggali lubang. Ya, dia menjadikan jauh antara dirinya dengan Allah. Ya. Karena itu, ya kalau kita banyak maksiat, segera bertaubat, istighfar yang tadi. Istighfar itu, taubat itu akan seperti menutup lubang. Lubang jadi tertutup, jadi akan dekat antara makhluk dengan Khalik. Gitu, tidak ada jarak lagi. Nah itu rahimakumullah, berkaitan dengan kemaksiatan. Jadi kalau misalkan rahimakumullah ada masalah dengan apa yang sedang terjadi pada diri kita, nah jadi kemaksiatan itu akan menjadikan diri kita jauh dengan Allah. Nah, sebaliknya tobat itu tobat akan menjadikan ya diri kita semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sekali lagi kalau ada harapan tidak sesuai dengan keadaan tidak sesuai dengan harapan, cek ya. Kemaksiatan apa yang sudah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, gitu ya. Kemudian apa? Yang bisa menjauhkan antara keadaan dengan harapan. Kedermawanan. Ya. Kebaikan yang kita lakukan dalam keseharian kita. Ya. Rahimakumullah, kebaikan yang kita lakukan ini akan mendatangkan beberapa kebaikan, bahkan beribu-ribu kebaikan. Ingat teori melempar batu ke kolam. Coba perhatikan, kalau kita lemparkan batu ke kolam, teng, berat, kita berikan batu ke sana, apa yang terjadi? Ya, riak, gelombang. Kemana gelombang larinya? Ya, menuju kita. Jadi setiap kebaikan yang kita berikan itu akan menjadikan datangnya berbagai kebaikan kepada kita. Tapi sebaliknya, ketika keburukan kita berikan, ya reaksinya juga adalah keburukan akan datang kepada kita. Ya. Jadi kalau misalkan kedermawanan kita itu bisa ya, dilakukan, maka itu akan mempermudah keadaan sesuai dengan harapan. Ada hadis dalam sebuah hadis arba'in jadi katakan bahwa seseorang hamba itu jika dia melepaskan kesusahan, dia akan
dimudahkan ke yaumil akhir nanti. Jika seorang memudahkan urusan, maka di yaumil akhir dia akan dimudahkan urusannya. Jika seorang menutup aib, maka dia akan ditutup aibnya. Ya. Allahu fi aunil abdi, makana abdi fi auni akhi. Begitu kan? Allah akan menolong hamba-hambanya sepanjang hamba-hambanya menolong ya saudara-saudara. Karena itu perhatikan kedermawan kita. Makanya bagus kalau misalkan kita ada GSSS. Apa itu GSSS? Gerakan subuh, ya, gerakan subuh, ya, gerakan subuh, sholat subuh. Sudah sholat apa? Sodako, gitu. GSSS, gitu. Kalau kita awal hidup dengan sholat subuh, kemudian kita sodako, wah luar biasa. Itu akan mendatangkan energi kebaikan pada diri kita. Nah, ini adalah beberapa hal yang bisa menyebabkan kenapa ya antara sesuatu tidak sesuai antara harapan dengan realita yang ada. Nah kemudian mungkin kita juga rahimakumullah ya ada yang berkaitan dengan kita terkadang naik dan turun, ya naik dan turun ibadah kita. Ya, kenapa kondisi ini terjadi? Itu faktor-faktor yang tadi juga harus diperhatikan. Yang pertama, ya. Yang tadi saya sebutkan, ya. Kemudian juga di lain itu adalah yang bisa mendatangkan itu dikarenakan apa? Dikarenakan kita salah dalam menafaki apa yang sedang kita lakukan. Contoh ibaratnya kita mencari ilmu. Dalam kitab Bidayatul Hidayah, jika kita mencari ilmu, ya ditujukan untuk karena ingin persaingan, kita ingin tenar, kita ingin pandai berargumentasi, kita ingin banyak dilihat orang, kita ingin dianggap banyak pengikutnya, maka ketahuilah bahwa ilmu yang didapatkannya itu bukan akan memperbaiki hidupnya, tapi justru mencelakakannya. Ya. Karena itu kondisi ini, ya, kenapa kita terkadang naik dan turun, itu ada dalam orientasi niat. Karena itu perhatikan niatnya. Sekali lagi, wahai generasi langit yang membumi, niat ini jangan dianggap remeh. Niat ini jangan dianggap remeh. Sebab apa? Sebab niat ini menjadi pondasi semua kegiatan kita. Ya. Bahkan para ulama mengatakan yang paling susah diatur dalam diri kita itu apa? Niat. Niat. Karena itu perhatikan niat kita. Niat kita tidak ada yang lain kecuali apa? Kecuali di dalam rangka mencari ridho Allah. Ya. Kemudian apa lagi? Mungkin kita lalai mengingat Allah. Orang yang lalai mengingat Allah, maka Allah juga akan lalai mengingat kita. Ya. Atau apa? Banyak menentang aturan Allah dan Rasulnya. Nah, orang yang banyak menentang Allah dan Rasulnya, dia melalai dalam taat kepada Allah, menjauhi Allah, maka yang akan didekati oleh kepada dirinya adalah setan. Kalau setan apa? Ya sudah, dia pasti akan mengajak ya, sesuatu yang buruk pada dirinya. Kemudian apa? Kemudian rahimakumullah, ya. Dari sekian materi ini akan disampaikan, mungkin kayaknya tidak cukup ya waktu ini. Cuma saya ingin menyampaikan kepada rahimakumullah intinya dari pertemuan ini. Rahimakumullah, kegagalan-kegagalan yang dihadapi oleh diri kita dalam mencapai sebuah keinginan itu adalah kegagalan-kegagalan yang semu, kegagalan-kegagalan yang sebenarnya. Tidak usah risau. Gagal kita mencari ilmu, kita tidak naik kelas, tidak usah risau. Karena banyak orang yang tidak sekolah pun dia mampu mencapai derajat kesuksesan secara materi. Jadi, kalaupun kita tidak sekolah, tidak lulus dalam sekolah, nggak usah risau. Ya, banyak orang yang tidak sekolah sukses dalam materi. Gagal dalam berdagang, tidak usah risau. Karena banyak yang orang yang mendapatkan keuntungan dalam dagangnya, dia sendiri tidak merasakan keuntungannya itu. Gitu. Dia tidak usah risau. Coba perhatikan, berapa banyak orang yang untung dalam dagangnya, dimakan oleh dirinya enggak? Termakan enggak oleh dirinya semuanya? Kan enggak. Gitu. Dia nggak usah risau. Kegagalan yang harus ditakuti adalah ketika kita mati dalam keadaan tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Gitu. Gitu rahimakumullah.
Maka untuk menjadi selebritis langit yang berbumi, pastikan di samping kita tadi memeriksa fakta diri, kemudian kita perbaiki kualitas diri, ya pastikan bahwa kita mati dalam keadaan tunduk patuh kepada Allah. Kita menjadikan Allah sebagai Rabb, Malik, Ilah. Kita ridho Rasulullah sebagai teladan kita. Kita ridho Islam sebagai din kita. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.